Kalau masa kecil dulu kan mungkin lukanya atau masalah itu bisa terobati. Tapi kalau dewasa itu agak sulit ya, apalagi berhubungan dengan patah hati. Ini agak sedikit lama diobati ya. Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Rezi Alzul. Nah, ini seneng banget ya kali ini bisa bertemu sama kalian, karena di video kali ini aku spesial banget akan sharing banyak cerita motivasi. Bakal berguna banget untuk anak-anak muda dan sangat-sangat relate ketika kita sebagai anak muda. Jangan sampai kita kebanyakan galau. Cukup yang dulu aja galau, yang sekarang kita harus semangat dan terus berkiwa. Dan kebetulan kali ini aku bakal cerita tentang titik terendah. Siapa yang sedang mengalami titik terendah? Mana suaranya? Yang di rumah juga boleh angkat tangan juga, nggak apa-apa. Halo, 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 halo ya. Dan ini memang something yang agak sedikit berat banget ya, membahas tentang titik terendah, yang pastinya mungkin setiap kita pernah mengalami titik terendah juga. Mungkin masalah kehidupan ini, hidup ini seperti rumit banget ya. Hidup ini rumit ya, apalagi semakin dewasa semakin banyak masalah semakin banyak. Kalau masa kecil dulu kan mungkin lukanya atau masalah itu bisa terobati. Tapi kalau dewasa itu agak sulit ya, apalagi berhubungan dengan patah hati. Ini agak sedikit lama diobati ya. Jadi luka itu kan ada dua, luka fisik, luka batin. Dan kita butuh self healing untuk diri kita, dan kita tetap butuh support diri kita sendiri. Oke, makanya sebelum lanjutin, mari kita peluk mesra diri kita. Memang ya hidup itu rumit, nggak semudah yang dipikirin ya. Pohon yang kokoh itu akan roboh ya, sesuatu yang kuat juga akan bengkok ya. Dan itu memang adalah suatu ya hal yang normal ya dalam kehidupan ini. Sebagian orang yang benci sama kehidupan, dia bilang kehidupan ini sangat-sangat kejam, ingin bunuh diri, ingin mati aja lah ya, karena nggak tahan lagi dengan masalah kehidupan. Saking banyak ya, saking banyaknya masalah-masalah kehidupan yang ada. Terkadang hidup ini memang tidak bersahabat, karena masalah satu ada dan kita berharap masalah itu selesai, tapi rupanya bukannya selesai, malah nambah lagi. Jadi masalahnya makin nambah lagi, numpuk lagi, dan akhirnya bikin kita bener-bener down banget, dan kita jatuh bener-bener terpuruk banget, sakit banget ya. Itu bagi teman-teman yang mengalami masalah kegagalan. Belum lagi juga teman-teman yang mungkin sedang punya ekspektasi tinggi. Nih teman-teman yang punya ekspektasi tinggi, pengen itu, pengen ini, dan banyak banget nggak kecapaian, dan akhirnya itu sedih murung, secure sama diri sendiri, dan ngeliat orang lain tuh hebat banget, dan akhirnya menganggap diri sendiri ini lemah kayak gitu loh. Dan dia ngerasa kalau sekarang dia nggak ada apa-apanya dan berendah banget dirinya. Aku nggak tahu ya masalah kalian apa, tapi apapun masalah kalian, mungkin kegagalan atau ekspektasi yang berlebihan, mari kita tetap bersama diri kita. Jangan pernah tinggalin diri kita, karena diri kita lah yang tetap setia menemani diri kita pada saat kita tuh ada masalah, dan dia tetap berdiri tegar dan kuat untuk menghadapi semua kenyataan dan rintangan yang ada. Memang gak bisa dipungkir ya, yang namanya kehilangan, yang namanya kegagalan, yang namanya ekspektasi tidak tercapai, itu memang pedih banget dan bener-bener sakit banget ya. Bukan suatu hal yang mudah pada saat kita kehilangan dengan orang-orang yang kita sayang ya, orang-orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita kayak gitu. Sementara kita, mental kita belum siap kehilangan dia kayak gitu. Kayak lagu itu ya, ternyata belum siap aku kehilangan dirimu ya, kayak gitu. Jadi bener-bener sedih juga ya kalau kayak dengar lagu itu ya. Dan di satu sisi ada masalah itu, ada masalah yang lain kayak gitu, masalah kegagalan dan sebagainya. Dan ini bener-bener bikin kita terendah banget, sakit hati banget kayak gitu ya. Dan buat kita tuh bener-bener tidak berdaya apa-apanya. Atau mungkin kegagalan temen-temen itu nggak lulus masuk kuliah di PTN favorit, di sekolah favorit, atau mungkin belum mendapatkan pekerjaan ya, dan sekarang nganggur kayak gitu. Apapun masalah teman-teman semua, yang pastinya kita dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, pilihan pertama yaitu apakah kita menyerah dengan kondisi yang ada? Apakah kita hanya pasrah dengan masalah yang ada? Apakah kita membiarkan semua masalah-masalah kita bertumpuk setumpuk langit, kita lari dari keadaan? Dan aku rasa memang kondisi bener-bener berat. Kalau ada yang bilang, masalah itu kita tuh harus senyum terus gitu, dalam kondisi ada masalah atau enggak. Menurut aku
quotes ini juga nggak bagus juga, nggak tepat juga. Kenapa aku bilang nggak bagus? Ya senyum itu ada waktunya juga. Ketika kita harus mengekspresikan kesedihan, it's okay, no problem. Jadi bukan berarti ketika teman-teman ada masalah, teman-teman nangis dan teman-teman sedih, itu nggak apa-apa, it's okay. Mengunci kamar dan melakukan hal-hal yang pingin menyendiri, itu menurut aku bagus-bagus aja. Bisa jadi itu self healing untuk diri kita agar kita juga bisa melampiaskan semua masalah-masalah yang ada. Jadi kalau aku ngelihatnya, ketimbang kita menyerah, aku lebih kepada opsi yang kedua. Opsi yang kedua itu apa? Kita kembali semangat kayak gitu. Kita mengeluarkan emosi-emosi negatif di dalam diri kita. Kita menangis, kita bersedih, dan kita merayakan kesakit hatian kita. Itu it's okay banget. Ketika kita sedih, ketika kita bener-bener ketika kita pasrah, mungkin sujud di dalam sholat kita berdoa kepada Allah, dan kita menangis sejadi-jadinya, kita luapkan emosi kita. Setelah itu kita kembali mengumpulkan energi yang tadi, energi yang jatuh, energi kegagalan untuk bangkit kembali menghadapi kehidupan. Karena kehidupan ini kan bisa jadi kali ini kita mungkin lagi di titik terendah. Bisa jadi maybe kita akan berada di titik di atas. Dan dunia ini ya begitulah. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Kadang kita di bawah, kadang kita juga di atas. Nggak selamanya teman-teman berada di titik terendah. Itu kalau berada di titik terendah terus, itu bukan dunia, namanya neraka ya. Begitu juga kalau saya berada di titik teratas terus ya, itu bukan dunia juga, namanya itu surga. Aku cuman mau bilang untuk teman-teman yang mungkin titik terendahnya karena kehilangan sesuatu. Jadi ada quotes yang menarik bagus aku temukan di Google. Sesuatu yang hilang hari ini mungkin akan digantikan dengan wujud yang lain di suatu saat nanti. Nah ini bisa jadi hal yang membuat kita tuh quote-quote positif kayak gini nih, yang membuat kita akhirnya jadi semangat lagi. Ketika teman-teman berada di titik terendah, jangan coba-coba baca quotes-quotes yang menjatuhkan, yang membuat menyerah, atau bertemanan sama orang-orang yang toksik. Jadi teman-teman harus mendapatkan energi positif dengan cara apa? Membaca quote-quote positif, temenan sama orang-orang yang positif, sehingga mental kita yang tadi jatuh, kita bisa up lagi. Karena ketika kita berada di titik terendah, sama kayak HP baterainya tuh lowbat, itu harus dicas. Nah, ngecasnya ini harus ketemu sama orang-orang positif dan orang-orang yang hebat agar teman-teman tidak menyerah dengan kehidupan teman-teman semua. Dan yang harus kita tahu, kalau seandainya yang pernah mengalami masalah bukan cuma kita sendiri. Orang-orang hebat, orang-orang sukses, mereka semua punya banyak masalah. Tapi ketika menghadapi semua masalah, mereka merayakan sakit hati itu ya. Tapi mereka tidak menyerah dengan keadaan yang ada. Mereka bangkit dan terus semangat meratapi kehidupan yang ada. So, teman-teman semua, ketika teman-teman berada di titik terendah, pilihannya cuma dua: menyerah atau memperbaiki kesalahan dan siap memulai dunia yang baru. Oke? Itu aja dari aku, Rezi Alzul. Senang banget bisa mengobrol bersama teman-teman semua. Semoga teman-teman semua tetap semangat yang sedang mengalami titik terendah dalam hidupnya, dan teman-teman semua bisa terus mensupport dirinya sendiri ya, temenan sama orang-orang positif agar kembali semangat. Dan see you, bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.